Partai-partai anak muda ini, partai anak-anak muda kayak PSI ini biarlah tumbuh kembang. Tapi tetap namanya berpolitik itu ada proses, tidak mudah. Nggak mudah seperti yang ya kita bayangkan. Berpolitik, kemudian berdemokrasi, lantas menjadi ketua umum, enggak. Itu ada proses panjang. Dan PDIP, proses itu sudah dilakukan oleh PDIP. Dan Gerindra juga merasakan proses itu semua. Menjadi besar itu tidak mudah. Menjadi besar itu catatannya tidak mudah. Betul. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Jangan hanya karena Mas Kaisang masuk menjadi ketua umum PSI, kemudian dia besok langsung besar, itu susah. Nggak mungkin, saya akan katakan itu tidak mungkin. Kalaupun saya katakan tidak mungkin, untuk memotivasi mereka untuk menjadi hal yang mungkin. Karena biar gimana pun, yang namanya partai itu harus lahir dari proses yang sangat-sangat selektif. Ada proses kaderisasi, namanya kaderisasi itu kader itu inti. Gitu. Nah, proses intinya dia belum mendapatkan. Berarti menurut Abang Kaisang masuk ke PSI tidak akan berpengaruh signifikan? Saya rasa belum terlihat, karena ujinya nanti di tanggal 14 Februari. Pasti. Gitu, di 14 Februari itu baru bisa kita menyimpulkan ternyata memiliki dampak. Tapi apa yang disampaikan Habibur Rahman tadi, bahwa PSI dulu orang yang tidak pernah memperhitungkan, ternyata itu di mana-mana ada anggota dewannya. Gitu, walaupun belum sampai parlemen pusat ya, belum parlemen, tapi dengan keberadaan PSI hari ini itu luar biasa menurut kita. Nah, kita berharap anak-anak muda ini punya gagasan, punya idealisme, tapi jangan nanti pas ujung-ujungnya seperti perilakunya anak orang tua semua, perilaku koruptif, perilaku yang sangat birokratif, lantas perilaku yang sangat pragmatis lah, itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai badan kaum muda ini diambil, tapi hanya untuk merusak generasi muda selanjutnya. Okay. Karena ini berbahaya buat kita. Kayak contohnya saya dulu pernah merasakan anak muda gitu. Dulu kita ketika 98 kita punya semangat kaum muda itu luar biasa. Dan kami tunjukkan itu sampai tua sekarang ini, saya tetap berusaha untuk muda cara berpikir. Okay. Jangan sampai nanti PSI itu berpikirnya malah seperti orang tua. Secara umur muda tapi perilakunya seperti orang tua. Nah, kalau ditanya apa harapan nanti saya sebagai pendukung Prabowo, kita berharap kawan-kawan PSI ini, anak muda ini, ya Pak Prabowo kan punya komitmen terhadap kaum muda. Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya akan menjadi jembatan dan saya akan memberi jembatan emas buat kepemimpinan kaum muda. Nah, itu komitmen Pak Prabowo. Dan saya yakin sekali komitmen Pak Prabowo akan benar-benar beliau tunjukkan untuk anak muda ke depan. Seberapa yakin Anda PSI akan mendukung Prabowo? Ya soal yakin atau tidak ya harapan kan boleh, dan kan mereka tahu sekali bagaimana Pak Prabowo itu ketika kawan-kawan PSI ya anggap aja lah ya sudah direndahkan, Pak Prabowo mengulurkan tangan dengan cara yang sangat terhormat. Pak Prabowo itu menghormati mereka dengan apa? Menjulurkan tangan. Anak muda bangkit, anak muda bangkit. Itu luar biasa Pak Prabowo. Itu simbol pesan dari tokoh yang hari ini saya lihat, yang saya dukung, memberi ruang dan kesempatan untuk kaum muda untuk bangkit. Jadi Sis dengan dan apa? Bro, PSI. Kenapa? Sis dan Bro tidak perlu mengemis untuk mendapatkan dukungan. Jangan, Ya? anak muda nggak boleh mengemis. Oke. Anak muda tidak boleh mengemis, karena kekuasaan itu bukan cara mengemis merebutnya, dengan cara berjuang dengan mengepalkan tangan. Di sini ada anak muda, Bang. Kita libatkan sebelum ke Bang Ginting dan juga Bang Kodari ya. Bang Kodari, kita libatkan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan dengan pertanyaannya. Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Anjani dari BEM Fikom Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya kepada Bang Diki dari PSI, apakah Mas Kaisang ini menjadi ketum PSI ini merupakan suatu pilihan yang efektif bagi partai itu sendiri? Karena yang kita ketahui bahwa Mas Kaisang ini sebelumnya kan belum pernah ada atau belum pernah terjun lah ke dunia politik ini. Apalagi prosesnya dilakukan secara karbitan. Dalam waktu hitungan hari saja beliau sudah bisa dan resmi menjadi ketum di partai itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, langsung Mas. Kerja partai politik itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah kerja elektoral, kedua adalah kerja ideologis, ketiga adalah kerja organisasional, lalu yang keempat adalah kerja administratif. Kalau biasanya secara bahasa umum efektif kerja partai itu biasanya kerja elektoral ya. Tentu kita nggak bisa bohong bahwa masuknya Mas Kaisang ke PSI, di sini ada insentif elektoralnya untuk PSI. Pasti ada. Saya ambil contoh. Kemarin itu yang terdaftar ya, relawan Jokowi.
ada 137 organ relawan yang terdaftar untuk hadir di acara deklarasi, ya. Namun kemudian yang datang 200 organ relawan Jokowi. 200 ya, katakan 200 lebih. Nah, inilah yang tadi saya katakan insentif elektoralnya tadi. Kalau misalnya ini kita berpikir instan, ya. Tapi tentu nggak hanya itu. Tadi mbaknya siapa tadi namanya? Sorry. Anjani. Anjani, ya. Mbak Anjani betul bahwa nggak mungkin juga hanya itu yang bisa kita andalkan, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Kaisang ke depan, tadi saya baru aja loh, sebelum dari sini ya, baru aja meeting dengan Mas Kaisang tadi. Itu adalah meeting kami yang pertama, ya. Jadi yang beliau lakukan pertama, itu bukan memberikan instruksi, tapi mendengarkan kita. Ini luar biasa sekali. Jadi pas baru membuka rapat,